gimana sih? Ada apa sih, Bu? Lagi stres, Bah. Stres kenapa? Kok stres Ya, sih? ini soal asesmen pembelajaran, nggak tahu gimana ngerancangnya, nggak tahu, aduh apa yang akan dimasukin di modul aja, bener-bener nggak tahu gimana formatnya semuanya. Kenapa harus pusing sih, Bu? Namanya juga kurikulum merdeka. Kalau merdeka itu bebas, kita mau memilih seperti apa, efektif dan efisien, gitu. Tinggal cari di internet, diketikkan saja asesmen sumatif, enter deh, ambil copy paste. Kok paste, Bah? Iya, tinggal nyontek punya orang. Tapi gimana majunya pendidikan kesetaraan kalau kayak gitu, Bah? Iya sih. Ayolah cariin narasumber yang tepat yang bisa ngejelasin soal asesmen pembelajaran ini. Ya secara prinsipnya memang kurikulum merdeka seperti itu. Yang tidak boleh itu merdeka sekali. Tetapi untuk lebih meyakinkan Bu Mita, kita bisa nanti kita konsultasi kepada yang ahlinya. Siapa tuh, Bah? Ada sih. Itu di sana ada Pak Yusri kayaknya tuh. Nanti kita ke Pak Yusri aja. Nanya tentang bagaimana sih asesmen sumatif dan formatif itu dilaksanakan di pendidikan kesetaraan. Yuk kita ke sana aja yuk. Boleh. Siap. Assalamualaikum Pak Yusri. Alhamdulillah kebetulan kita bisa ketemu di sini. Apa kabar, Pak? Iya Pak Yusri, alhamdulillah Pak Yusri sehat. Kita ada yang mau dikonsultasikan di Pak Yusri ini. Oke. Monggo. Mari silakan. Ada yang bisa saya bantu? Ya, itu Pak Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saat mendaki jatuh memar, karena sambil makan mengkudu. Terima kasih sudah mendaftar di webinar Jumat Baik Pasti Seru. Saya Paramita Kinanti, senang sekali bisa kembali membersamai sahabat guru PAUD Dikmas selama 60 menit ke depan. Tentunya tidak dengan topik yang sama, karena sekarang kita akan membahas terkait dengan asesmen pembelajaran. Sahabat guru PAUD Dikmas, bagi yang belum menonton episode sebelumnya, nanti setelah kegiatan ini bisa langsung mengunjungi kanal YouTube Guru PAUD Dikmas. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena sahabat guru PAUD Dikmas akan sangat banyak episode yang sangat bermanfaat, sehingga guru PAUD Dikmas tidak akan ketinggalan. Dan juga saya ingatkan untuk sahabat guru PAUD Dikmas yang mengikuti webinar ini agar mengisi pretest, juga presensinya, dan menonton kegiatan webinarnya sampai dengan selesai. Karena hanya bagi yang menonton sampai dengan selesai baru bisa mengerjakan post-test dan juga mendapatkan sertifikatnya. Baik, langsung saja saya undang kedua narasumber hebat kita. Yang pertama, Abah Jalaluddin Murki dari PKBM Masagi Bogor. Silahkan Abah. Wah, apa kabar nih, Bah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kinan. Silahkan duduk, Iya, Abah. terima kasih. Ya. Baik, dan yang kedua adalah Pak Yusri Saat dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Selamat pagi, apa kabar Pak Yusri? Alhamdulillah, Mbak Mita. Alhamdulillah sehat ya Pak, silahkan duduk. Terima kasih. Iya. Atau mau diminum dulu dan siap. nanti aja ya. Nanti Baik. aja kita. Baik. Jadi sahabat guru PAUD Dikmas, di sini sudah ada dua narasumber, Abah Jalal dan juga Pak Yusri, yang akan membahas terkait dengan asesmen pembelajaran. Nah, Pak Yusri bisa langsung berbincang-bincang nih ya. Oke, baik. Tahun kemarin di 2022 ada keluar nih peraturan nomor 21 gitu Pak ya, terkait dengan standar penilaian. Nah, untuk di pendidikan kesetaraan itu, untuk kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka, itu seperti apa sih Pak? Penerapannya. Iya, penerapannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Mita. Ya, pertanyaan Mbak Mita itu sering banget kami temukan, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal, tentang bagaimana penerapan standar penilaian pendidikan nomor 21 tahun 2022. Implementasinya bagaimana jika menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi pada dasarnya
setelah keluarnya Permendikbud nomor 21 ini tentang standar penilaian pendidikan, maka perlu Bapak Ibu sekalian ketahui Permendikbud ataupun regulasi yang mengatur tentang standar penilaian yang lalu itu dinyatakan sudah dicabut. Jadi kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka sekarang menggunakan satu standar yang sama. Jadi jangan lagi dipertentangkan bahwasanya kalau misalnya kurikulum 2013 menggunakan standar yang lama, tidak seperti itu. Jadi karena kurikulum kita ini Mbak Mita berdasarkan standar, maka kurikulum ini mengacu pada satu standar penilaian yang sama. Baik dia kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Seperti itu. Jadi ini one and only Pak ya? One and only. Oke, jadi mau itu kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka tetap acuannya di Permendikbud nomor 21 tahun 2022 itu. Betul Pak ya? sekali, Wah, terima kasih banyak Pak Yusri atas informasi awalnya. Nah, Abah Jalal, terkait dengan sudah keluarnya peraturan itu, kemudian tentunya tetap ada prinsip-prinsip nih yang harus diperhatikan untuk asesmen pembelajaran. Bagaimana Abah memperhatikan prinsip-prinsip itu dalam melakukan asesmen pembelajaran di PKBM Masagi? Baik, terima kasih Mbak Mita. Izin Pak Yusri, ini dengan terbitnya Permendikbudristek 21 tahun 2022 memang banyak teman-teman yang bertanya kepada kami seluruh PKBM di Indonesia tentang bagaimana penerapannya sih Pak. Saya kan belum merdeka, saya masih K13, masih kurikulum 13. Apakah ini sama? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Yusri bahwa berlaku untuk kedua kurikulum tadi, berlaku baik untuk yang kurikulum Merdeka mau kurikulum K13 memakai standar penilaian yang sudah ditetapkan di Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tadi. Nah, penerapannya di PKBM Masagi, prinsip-prinsip yang ada di dalam kurikulum Merdeka di di regulasi ini justru memberikan kemudahan karena di sana ada prinsip keadilan dalam menilai, dalam melakukan penilaian sesuai dengan karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri gitu. Yang mana di karakteristik satuan pendidikan itu sendiri juga melihat dari karakteristik peserta didik yang memiliki latar belakang yang beragam. Saya yakin di seluruh teman-teman PKBM di seluruh Indonesia ini peserta didiknya yang sangat beragam gitu. Contoh di kami ada yang namanya peserta didik yang berbasis peserta didik yang usia reguler, usia sekolah. Ada juga peserta didik yang memang dia bekerja, baik bekerja di sektor formal maupun informal, sehingga kita tentunya yang namanya penilaian itu tidak akan terlepas dari proses pembuatan perencanaan pembelajarannya itu sendiri. Ketika di mana proses pembelajarannya itu berdiferensiasi, maka asesmennya juga sama tentunya mengikuti prinsip-prinsip itu. Begitu Mbak Mita. Mungkin Pak Yusri kalau memang kurang tepat nih apa yang saya sampaikan tolong diperjelas. Gimana Pak? Apakah ada tambahan? Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Jalal. Salah satu prinsipnya itu adalah berkeadilan dan berbasis data seperti itu. Jadi asesmen yang dirancang oleh Pak Jalal memang seyogyanya itu difokuskan berdasarkan karakteristik peserta didik itu. Dan pemilihan teknik ataupun instrumen penilaian dalam proses perencanaan produk penilaiannya itu juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan pembelajaran pada saat itu. Oke Pak, tapi untuk teknik dan instrumen kita simpan dulu karena itu akan sampai di akhir. Pastikan sahabat guru PAUD IKMAS menonton sampai akhir karena untuk instrumen dan juga teknik asesmen itu akan ada di, saya sengaja diakhirin aja ya. Gitu. Oke, selanjutnya Pak, terkait dengan sudah memperhatikan karakteristik peserta didik gitu. Sekarang kan yang lagi booming atau hype gitu terkait dengan adanya dua asesmen ya, ada formatif, ada sumatif yang mungkin bagi masih sebagian banyak tutor maupun pamong gitu ya di kesetaraan yang belum paham sampai dengan apa, what the difference gitu, apa bedanya kedua hal penilaian itu. Jadi mohon nih Pak penjelasannya terkait itu. Ya, terima kasih Mbak Mita. Jadi dalam standar penilaian kita itu nomor 21 tahun 2022 itu penilaian dibagi menjadi dua bentuk penilaian atau asesmen, dua bentuk asesmen. Ada yang teman-teman sebut sebagai asesmen formatif dan ada yang teman-teman sebut sebagai asesmen sumatif. Nah, dua hal ini bagian daripada asesmen itu sendiri. Nah, perlu yang menjadi pembeda bagi teman-teman sekalian, para tutor ataupun pendidik di pendidikan kesetaraan, bahwasanya asesmen formatif itu adalah asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik.
Dan dalam asesmen formatif itu sendiri juga dibagi menjadi dua, Mbak Mita. Jadi ada yang namanya asesmen formatif di awal dan asesmen formatif di proses. Nah, seperti itu. Nah, khusus untuk asesmen formatif di awal, Mbak Mita, itu dilakukan oleh tutor atau pendidik itu dalam rangka untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh teman-teman tutor dimanapun. Ketika melakukan asesmen formatif di awal, tolong makna asesmen itu adalah untuk mengukur kesiapan belajar peserta didik. Tidak dalam rangka penilaian apapun atau penilaian apalagi penilaian sampai ke rapor, tidak sama sekali. Hanya untuk memetakan, hanya untuk mengetahui kesiapan belajar hari itu. Nah, berdasarkan hasil penilaian dilakukan dari asesmen formatif di awal itu, maka guru menindaklanjutinya dengan menyusun sebuah rencana cepat yang kita sebut sebagai diferensiasi pembelajaran. Itu dulu yang diketahui tentang rencana asesmen formatif di awal. Kemudian ada juga yang disebut dengan asesmen formatif di proses. Nah, asesmen formatif di proses ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pembelajaran hari itu dan langsung diberikan umpan balik atau feedback pada saat yang bersamaan. Jadi kedua asesmen formatif ini, yang awal maupun yang proses, dua-duanya itu tidak dalam rangka untuk dilakukan penilaian, apalagi sampai melakukan penilaian untuk mempengaruhi nilai rapor ataupun kenaikan kelas. Jadi tidak sampai ke situ. Formatif betul-betul adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat itu. Jadi itu sedikit berbeda dengan sumatif ya. Dan kegiatan atau aktivitas asesmen formatif yang dilakukan teman-teman pada saat pembelajaran berlangsung itu dapat dilakukan pada saat aktivitas pembelajaran itu juga berlangsung. Artinya ketika melakukan asesmen formatif proses, ketika misalnya Pak Jalal menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk presentasi, pada saat aktivitas presentasi itu Pak Jalal juga bisa melakukan asesmen formatif proses. Jadi tidak mesti harus dengan instrumen yang jelimet, harus mempersiapkan segala sesuatunya. Itulah gunanya kurikulum Merdeka ini, untuk meminimalisir pekerjaan-pekerjaan sifatnya administratif di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi bahkan hanya dengan bertanya apakah anak-anak sudah paham penjelasan materi ataupun kompetensi hari ini, itu sudah termasuk asesmen formatif. Nah, berbeda dengan asesmen sumatif nih Mbak Mita. Kalau asesmen sumatif, Bapak Ibu, itu betul-betul adalah asesmen yang untuk mengukur ketercapaian 1, 2, 3 atau seluruh tujuan pembelajaran, seperti itu. Asesmen sumatif Bapak Ibu tutor dapat lakukan di akhir 1 tujuan pembelajaran, atau juga bisa di akhir 2 atau 3 tujuan pembelajaran yang sekiranya Bapak Ibu tutor berasumsi bahwa materi atau kompetensinya masih relatif akhir sana. Jadi tidak mesti harus di setiap 1 tujuan pembelajaran. Tetapi kalau Bapak Ibu di setiap akhir 1 tujuan pembelajaran mau melakukan sumatif, boleh saja. Atau di setiap akhir 1 modul berakhir, khusus untuk kurikulum 2013, Bapak Ibu melakukan sumatif, itu juga diperbolehkan. Jadi asesmen sumatif ini Bapak Ibu sedikit berbeda dengan formatif, karena sumatif ini betul-betul asesmen untuk mengukur seluruh ketercapaian pembelajaran dan untuk mengukur apakah peserta didik dapat naik pada level berikutnya atau dapat lulus pada jenjang berikutnya. Jadi memang sumatif ini lebih kepada penilaian akhir untuk menentukan kelulusan dan kenaikan kelas, seperti itu. Dari penyampaian Bapak berarti sebenarnya sederhana Pak ya? Sederhana. Untuk yang formatif juga kalau saya tangkap berarti tidak seribet yang menyebar di lapangan. Dibayangkan gitu. orang-orang. Iya, berarti sesederhana itu sahabat guru PAUD Dikmas untuk formatif dan sumatif di pendidikan kesetaraan. Kalau untuk istilah yang formatif itu low risk, kemudian yang sumatif itu high risk, itu berarti nggak salah ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Nah, Abah, setelah kita mendengarkan penyampaian perbedaan dari formatif maupun sumatif tadi, bagaimana implementasinya di lembaga satuan pendidikannya Abah Jalal? Baik, terima kasih Mbak Mita. Saya bagi menjadi 2 penjelasan ya. Yang pertama saya mau jelaskan dulu tentang yang formatif, pelaksanaannya di PKBM Mas Agi.
Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yusri bahwa yang formatif itu mulai dari awal dan proses. Nah, kita sudah melakukan itu dari mulai mengisi formulir pendaftaran saja, kita sudah wawancara anak untuk melihat mapping kalau dalam bahasa saya pinjam bahasa teman-teman itu mapping talentnya di mana, keinginannya kemana, kebutuhannya apa, itu bagian dari formatif. Mudah-mudahan nggak salah nih Pak Yusri ya. Itu bagian dari formatif. Yang kedua, ketika di dalam proses pembelajaran juga ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dengan melakukan asesmen awal pembelajaran, itu juga bagian dari formatif yang kita lakukan untuk melihat sejauh mana sih pengetahuan dari peserta didik kita yang akan kita ajarkan, apalagi yang beragam ini gitu kan. Nah, dalam pengisiannya kan kita dengan berbagai macam teknis nanti yang akan dibahas di setelah ini ya Bapak Ibu, seluruh tutor yang ada di Indonesia ini jangan memandang berat ya. Tentang formatif itu justru sederhana menurut saya. Dari mulai tadi selanjutnya di dalam kelas, ketika kita memang ada peserta didik yang reguler di dalam kelas, bisa melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran, kemudian dilihat kembali di dalam proses itu sejauh mana keberhasilan apa yang kita lakukan dalam melakukan proses tadi tentunya. Karena kan yang namanya asesmen itu ingin melihat ya, ingin menilai gitu. Sejauh mana sih tersampaikannya mata pelajaran yang materi ajar yang kita sampaikan, sejauh mana sih ketercapaiannya, sejauh mana sih daya tangkap anak, sehingga nanti akan diperbaiki di proses selanjutnya. Itu yang formatif, sangat sederhana sebetulnya. Yang kedua yang sumatif, sebagaimana di dalam pasal 9 kalau nggak hilap ya Pak Yusri ya, di pasal 9 itu jelas kok bahwa sumatif itu adalah untuk mengukur sehingga menjadi faktor penentuan kenaikan kelasnya peserta didik, menjadi faktor lulusnya peserta didik. Itu yang menjadi titik tekan sumatif, maka menjadi high process gitu kan. Kalau tadi saya pinjam, saya kurang bagus dalam bahasa Inggrisnya ya, high process gitu. Jadi ada penilaian dari tentunya yang tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu kan ada namanya KKTP ya. Nah, sejauh mana sih ketercapaian itu sehingga bisa dinilai, oh ini anak layak untuk bisa naik. Maka kalau bahasa di dalam permennya itu kan peserta didik yang mengikuti asesmen sumatif, bahasanya kan gitu ya, maka dia bisa naik kelas dan dia bisa lulus. Ini yang harus teman-teman para tutor pahami kaitan dengan hari ini. Pada bingung gimana sih lulus segala macam. Nah, itu tadi karena ada proses yang harus dikontrol melalui asesmen sumatif. Begitu Pak Yusri ya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit gimana Pak tanggapannya terkait dengan implementasi di PKBM Pak Jalas? Betul sekali. Yang dilakukan Pak Jalas pada kondisi ini sudah tepat ya. Artinya melakukan dua bentuk asesmen, melakukan formatif dan melakukan juga sumatifnya. Nah, dalam konteks ini kalau saya boleh memperkaya Pak Jalal, terima kasih. Semua yang ada di Indonesia, bahwasanya asesmen formatif yang Bapak Ibu lakukan di awal itu tidak mesti harus menggunakan instrumen yang banyak atau jelimet. Bahkan Bapak Ibu hanya bertanya tentang prerequisite pembelajaran hari ini, itu sudah asesmen formatif awal. Misalnya seperti ini, anak-anak hari ini kita akan belajar perkalian. Adakah anak-anakku yang masih belum paham penjumlahan? Penjumlahan itu kan bagian dari prerequisite untuk pembelajaran perkalian. Bahkan bertanya seperti itu pun itu sudah asesmen formatif. Jadi tidak mesti harus bikin panjang. Sangat sederhana, esai panjang multiple dengan choice. Dengan satu pertanyaan itu sudah. Itu pertanyaan untuk mengukur prerequisite pembelajaran hari ini. Atau juga Bapak Ibu bisa bertanya seperti, hari ini kita akan belajar perkalian. Adakah anak-anakku yang sudah paham perkalian? Nah, jika ada, otomatis anak itu sebenarnya tidak mesti harus diajarkan lagi tentang perkalian. Kan tadi tujuan awal untuk melakukan asesmen formatif di awal untuk mengetahui kesiapan belajar setiap peserta didik. Mungkin saja dari 30 orang itu kesiapan belajarnya berbeda-beda. Ada yang belum siap, ada yang sudah siap. Nah, di sini perlakuannya nanti diterjemahkan dalam bentuk diferensiasi pembelajaran. Nah, kalau bertanya lagi, misalnya apakah perlu pakai instrumen khusus? Boleh pakai, boleh juga lisan. Jadi tidak sama sekali merepotkan Bapak Ibu dalam hal administratif. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau tertulis karena mau bikin model ajar, boleh tuliskan seperti yang tadi saya katakan. Apakah hari ini anak-anak sudah paham tentang perkalian? Apakah
hari ini ada anak-anakku yang belum paham tentang penjumlahan, itu kita tanya supaya kita tahu kesiapan belajar mereka. Khusus untuk asesmen yang diproses, Pak Jalal, untuk memperkaya Pak Jalal kan di lapangan itu selalunya berpikir harus menggunakan instrumen, wajib menggunakan instrumen-instrumen khusus untuk formatif. Itu bisa Pak Jalal buat lebih sederhana dengan membuat asesmen yang paling sederhana, dan tidak perlu mungkin persiapan ujian, tetapi pada saat pembelajaran berlangsung Pak Jalal bisa melakukan asesmen formatif. Dan ingat Pak Jalal, ciri khas asesmen formatif selalu ada feedbacknya. Jadi begitu Pak Jalal melakukan asesmen formatif, Pak Jalal menemukan kekeliruan ataupun kesalahan dalam proses pembelajaran, itu langsung Pak Jalal intervensi untuk diluruskan kepada pembelajaran yang sebaik mungkin atau seyogyanya seperti itu. Jadi, izin Bapak, mungkin tadi ketika dalam proses belajar itu kita langsung menanyakan apapun kepada siswa, itu baru bagian dari formatif itu ya? formatif, Oke. untuk mengetahui, tapi itu formatif diproses untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran hari itu. Betul. Nah, jadi Pak Jalal dengan bertanya atau seperti itu melakukan observasi, itu Pak Jalal sudah tahu yang mana yang sudah paham, yang mana belum paham. Nah, tindak lanjutnya yang belum paham tolong dipahamkan. Nah, itu saja. Siap. Nah, dalam konteks sumatif, Pak Jalal boleh melakukan ujian sumatif di akhir satu tujuan pembelajaran, atau 2 atau 3 seperti yang saya katakan. Jadi untuk ujian di akhir semester itu sifatnya hanya opsional Pak Jalal. Nggak mesti harus ada ujian di akhir semester. Kalau Pak Jalal merasa masih perlu untuk ujian akhir, monggo silakan Pak Jalal lakukan. Kalau misalnya nilai pencapaian sumatifnya kemarin itu Pak Jalal anggap masih sangat rendah, boleh Pak Jalal lakukan ujian akhir semester. Itu tetap sumatif. Tetapi kalau Pak Jalal setelah melihat sumatif peserta didik di beberapa sumatif kemarin, ternyata nilainya sudah bagus, Pak Jalal bisa berkesimpulan saya tidak perlu lagi ujian akhir semester. Jadi kan itu secara tidak langsung meringankan kerja Bapak Ibu tutor di seluruh Indonesia, tidak perlu lagi mempersiapkan ujian akhir semester. Sangat merdeka ya Pak ya. Sangat bukan dibebaskan, maksudnya sangat fleksibel untuk menentukan perencanaan pembelajaran dan asesmennya sendiri. Seperti itu. Izin Mbak Mita, Oh, iya. kalau di teman-teman ini yang masih kurikulum 2013 itu kan masih pakai modul. Berarti asesmen sumatifnya itu bisa setiap selesai modul ya Pak Yusri ya? Satu modul atau beberapa modul. Nah, betul. Nah, terima Jadi kasih. jangan terlalu menganggap asesmen di kurikulum Merdeka ini sesuatu yang lebih jelimet dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Justru hadirnya asesmen dalam konteks kurikulum Merdeka ini memberikan ruang yang semerdeka mungkin bagi Bapak Ibu untuk menentukan teknik dan instrumen yang paling gampang untuk dikerjakan. Betul, iya. Karena kurikulum Merdeka ini hadir bisa digunakan dalam setiap kondisi atau setiap keadaan apapun, dan sudah dirancang seperti itu. Ini mah judulnya kabar gembira bagi sahabat guru PAUD Tikmas, apalagi untuk satuan pendidikan yang tahun ini baru mengimplementasikan kurikulum Merdeka gitu. Betul Jadi sekali, para Mbak. tutor dan pamongnya tidak terbebani gitu. Kasihan kan Pak kalau seandainya mau ngajar tapi terbebani karena mikirin formatifnya apa, sumatifnya kayak gimana. Tapi sekarang udah tercerahkan begitu, terlihat bahwa formatif tidak sesusah itu. Kemudian diproses satu pertanyaan udah masuk formatif, dan sumatifnya juga. Wah, ternyata selamat berbahagia Bapak Ibu. Dan sahabat guru PAUD saya Tikmas. perlu tekankan sekali gimana? lagi Mbak Mita, bahwasanya formatif itu sekali lagi saya sampaikan tidak dalam rangka untuk penilaian rapor atau kenaikan kelulusan. Keywordnya itu ya. Tidak ada hubungannya antara formatif dengan kelulusan ataupun kenaikan kelas. Formatif itu betul-betul fungsinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saat itu. Sehingga ketika kualitas pembelajaran sudah bagus pada saat itu, yakin saja sumatifnya pasti akan bagus, karena untuk prosesnya dia sudah laksanakan. Mengukur guru sedang mengajar itu nyampe enggaknya gitu ya. Jadi dengan waktu yang fleksibel yang diberikan dalam konteks kurikulum Merdeka yang tertuang dalam struktur kurikulum, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tutor lebih merdeka dalam merancang pembelajarannya ataupun penilaiannya, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan waktu diberikan secara fleksibel. Baik, tapi Pak Yusri kalau seandainya ini udah bel pulang sekolah gitu ya, maksudnya udah jadwalnya, oh si peserta didik ini udah mau kerja atau anaknya udah nangis atau mau hujan nih jemurannya belum keangkat gitu. Nah,
Tapi tutor udah nanya, pamongnya udah nanya, gitu, ada yang masih belum paham tapi dan masih ada gitu. Jadi itu kayak gimana? Apakah ada yang terhutang di formatif hari itu atau kayak gimana sistemnya? Betul sekali Mbak Mita. Mohon maaf saya lupa menyampaikan bahwa banyak cara untuk melakukan asesmen formatif. Termasuk salah satunya yang disampaikan Mbak Mita. Pada akhir pembelajaran, Pak Jalal misalnya hanya bertanya, anak-anak hari ini kita sudah menyelesaikan tujuan pembelajaran ini atau kriteria ketercapaian pembelajaran hari ini, apakah ada anak-anakku yang masih belum paham tentang materi dan kompetensi hari ini? Jika masih ada, itu wajib Pak Jalal memberikan feedback langsung untuk memberikan pemahaman langsung tentang apa yang dia tidak pahami pada saat itu juga. Tetapi tadi konteksnya seperti Bu Mita sampaikan, ketika tiba-tiba bel udah berbunyi, ring udah berbunyi, tanda untuk pulang atau tanda untuk istirahat, maka Pak Jalal berhutang penjelasan kepada anak itu. Jadi Pak Jalal bisa memberikan feedback di akhir kelas ataupun pada saat pertemuan berikutnya Pak Jalal tandain siapa yang belum dipaham, itu Pak Jalal intervensi atau berikan penjelasan pada saat pertemuan berikutnya. Karena kita tidak mau terjadi yang namanya loss learning Bapak Ibu ya. Loss learning itu akibat terlalu tergesa-gesa untuk mencapai menyelesaikan materi-materi kurikulum selanjutnya, sehingga mengabaikan apakah peserta didik kita sudah paham atau belum. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka ini kita berharap tidak ada peserta didik yang kita tinggalkan dalam konteks tidak paham terhadap semua tujuan pembelajaran yang diajarkan. Kalau belum paham, ajak terus, tarik terus, ajak terus, pahamkan terus sampai dia paham. Seperti itu. Oke, nggak ada ceritanya nggak paham lah gitu ya Pak ya? Karena waktu yang diberikan itu sudah banyak. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan kurikulum merdeka ini dengan pola pengajaran atau pembelajaran dengan kurikulum yang lama, maka saya yakinkan Bapak Ibu akan tiba di satu masa di mana Bapak Ibu tidak tahu mau melakukan apa lagi karena materi sudah habis. Karena tadi kejar tayang kurikulum. Materi yang sudah esensial ini, yang sudah dikurangi dalam kurikulum merdeka ini, akan memberikan banyak waktu kepada tutor untuk memperdalam pembelajarannya. Baik, terima kasih banyak Pak Yusri. Nah, Abah, ini kan Abah udah dari pertama ya menerapkan IKM. Apakah ada tantangannya, kendalanya di lapangan biar nanti langsung bisa dikonsultasikan ini dengan Pak Yusri? Karena kan semudah apapun formatif dan sumatif versi narasumber, pasti di lapangan kan tetap akan menemui kendala. Jika ada, silakan disampaikan Abah. Sungguh luar biasa, hari ini saya bisa langsung bertemu dengan Pak Yusri. Ya, saya ingin mengkonsultasikan juga beberapa hal, nanti sebetulnya di belakang itu ya. Nggak bisa di sekarang. Sekarang kita fokus ngobrol. Ada dua fokus yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Yusri. Yang pertama adalah bahwa belajar itu adalah berfokus kepada peserta didik. Itu kata kuncinya. Berfokus kepada kepentingan peserta didik. Yang kedua, mengukur juga sama, karena belajarnya berfokus kepada peserta didik, mengukurnya juga sama, harus fokus kepada peserta didik itu. Fokus ke peserta didik sudah sampai mana, terhambat atau tidak, ini tantangannya. Apalagi di PKBM itu sudah jelas diferensiasi pembelajarannya, diferensiasi prosesnya, diferensiasi asesmennya juga sangat beragam. Kenapa? Karena di pendidikan non formal sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Mbak Mita juga tahu bahwa di PKBM itu macam-macam, dari usia 0 sampai 73 tahun loh yang dilayani, bukan hanya anak kecil saja. Ngadepin dari mulai bayi sampai kakek-kakek gitu loh. Ada yang tadi saya sampaikan di awal, di saya umpama tantangannya bagaimana membelajarkan dan mengasesmen peserta didik yang notabene-nya adalah asisten rumah tangga, di mana dia tiap harinya adanya di jelas melayani majikannya di rumah kan gitu. Pembelajarannya juga prosesnya tentunya berbeda dengan pembelajaran yang reguler yang ada di dalam kelas. Ada lagi peserta didik, ini tantangan yang memang kita hadapi, peserta didik yang memang setiap harinya bekerja, dia sebagai OB, sebagai karyawan di pabrik, yang tentunya bukan persoalan. Ini teman-teman, ini saya agak di dalam diferensiasi proses pembelajarannya yang akan berpengaruh kepada proses asesmennya juga. Mereka kan setiap hari di pabrik ya, mereka setiap hari bekerja sebagai OB, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tentunya proses pembelajarannya juga kita harus meng-create yang berbeda, tidak disamakan.
bagaimana pekerjaannya itu menjadi pembelajaran buat dia. Lalu asesmen seperti apa ya? Asesmennya yang memang ada hubungannya dengan itu. Kenapa kita nggak memakai teknik asesmennya dengan portofolio? Kan bisa dengan membuat laporan dari kinerja dia yang berhubungan dengan KKTP yang sudah kita tetapkan. Kan bisa masak di dapur sebagai asisten rumah tangga atau menyapu yang bersih sebagai asisten rumah tangga disesuaikan dengan KKTP yang kita miliki gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah. Begitupun dengan karyawan. Jadi bukan tidak membelajarkan, tetapi bagaimana meng-create yang harus tertuang di dalam KOSP-nya tentu Pak Yusri ya. Harus tertuang di dalam KOSP kita bahwa itu adalah bagian dari proses pembelajaran dia. Kalau diundang ke kelas ya sudah bubar. Berarti kita tidak sudah menghambat kehidupan mereka kalau mereka harus ke kelas. Tetapi bagaimana ketika dia bekerja, bagaimana ketika dia punya hambatan baik waktu maupun mental, karena di saya ada yang namanya ABK. Penilaian yang saya lakukan, ini tantangan juga, penilaian yang saya lakukan kepada sebut saja Bambang, dia memang anak berkebutuhan khusus di PKB Mas Agi, maka penilaian saya berbeda. Tidak bisa menilaikan sama dengan tadi. Kita kan dulu menilai itu ketika anak yang jago renang menilainya dibandingkan dengan anak yang jago manjat, yang nggak ketemu ya Pak ya? Ya. Sekarang itu dua-duanya harus kita pakai, tetapi ada versi lain dalam menilai itu. Mungkin itu Pak Yusri ya, mohon maaf kalau memang kurang tepat, mohon diluruskan. Nah, gimana itu Pak, terkait dengan tantangan yang ada dan juga solusi yang diberikan, apakah sudah sesuai atau kemudian ada tambahan dari Pak Yusri? Silahkan. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu sudah bisa hadir dalam segala kondisi dan situasi apapun. Dan dalam hal ini Pak Jalal sudah melakukan pembelajaran ataupun asesmen yang sifatnya kontekstual. Jadi disesuaikan betul dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, seperti yang kita tahu, Pak Jalal tahu, Bapak Ibu tutor tahu semua seluruh Indonesia, bahwasanya dalam pendidikan kesetaraan kita mengenal 3 metode pembelajaran. Ada mandiri, tutorial, dan tatap muka. Nah, tiga pendekatan itu seyogyanya Pak Jalal lakukan sesuai dengan porsinya. Jadi tidak menuntut lagi harus berapa persen. Tapi Pak Jalal pandai-pandai dalam hal ini nanti menentukan porsinya, mandiri berapa, tutorialnya berapa, tatap mukanya berapa, karena itu memang dipersyaratkan sebagai ketuntasan pembelajaran. Nah, dalam hal ini mungkin saja Pak Jalal memberikan penugasan, memberikan asesmen itu dalam bentuk yang paling gampang menurut Pak Jalal untuk diakses atau untuk dinilai. Seperti yang tadi Pak Jalal katakan, mungkin bisa mengumpulkan portofolionya saja karena mungkin mereka jarang masuk ke kelas ya untuk tatap muka, tetapi hasil dari portofolionya itu nanti bisa menjadi nilai pengganti sumatifnya ataupun nilai pengganti formatifnya. Nah, jadi dalam menggunakan teknik ataupun instrumen dalam penilaian, Pak Jalal disarankan menggunakan teknik ataupun instrumen yang paling gampang menurut Pak Jalal untuk dilakukan penilaian seperti itu. Jadi setiap tutor, setiap guru atau siapapun pendidik boleh bebas menggunakan teknik dan instrumen penilaiannya sesuai dengan kebutuhannya. Disitulah letak kurikulum Merdeka hadir untuk memfasilitasi situasi dan kondisi seperti yang Pak Jalal alami atau rasakan saat sekarang. Seperti itu. Sebenarnya saya udah punya pertanyaan yang mewakili sahabat guru PAUD Dikmas itu terkait ini, karena semakin di-explain, semakin ada penjelasan, kayak semakin kayak, oh iya ya di lapangan seperti itu ya, ada ABK-nya, ada yang bekerja macam-macamnya. Kemudian tadi Abah bilang juga terkait dengan KKTP-nya, kemudian dinilai dari kerjanya, kinerjanya dia, seperti itu. Ternyata, wow, luar biasa juga kerjanya si tutor dan pamong ya. Sangat mudah justru. Iya, baik. Sangat fleksibel kurikulum Merdeka itu. Ya kenapa kita harus justru belum apa-apa udah, wah ngapain susah banget sih guru baru bang kurikulum. Justru saya melihat kurikulum Merdeka itu justru berangkat dari pendidikan non formal gitu loh. Ini peluang menurut saya Pak Yusri ya. Semangatnya dari pendidikan non formal. Melaksanakan
oleh pendidikan non formal. Baik, jadi sahabat guru PAUD Hikmas yang belum IKM katanya baru 30% gitu Pak Yusri ya. Masih rendah, betul. 30%, jadi ayo 70% lagi nih pendidikan kesetaraan di seluruh Indonesia. Jangan alergi dengan kurikulum Merdeka, asesmen pembelajarannya mudah ternyata ya. Nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak gatal-gatal kok. Termasuk pembelajarannya. Iya, termasuk pembelajarannya juga. Karena itu satu kesatuan kan ya, Pak ya. Keterpaduan antara pembelajaran dan juga penilaian. Nah, itu gimana Pak Yusri? Ya, jadi pembelajaran dan penilaian itu memang merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam konteks pendidikan ya Pak Jalal, seperti dua sisi koin yang sama ya. Betul. Artinya tidak mungkin ada pembelajaran tanpa ada penilaian dalam proses pendidikan. Karena pembelajaran kok tanpa dinilai kita nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Demikian juga ujuk-ujuk ada penilaian, pembelajarannya nggak. Pembelajarannya mana? Nggak ada ujuk-ujuk lulus supaya. Ya, jadi berdasarkan itu, memang betul kata Mbak Mita tadi, pembelajaran dan penilaian asesmen itu sebuah keterpaduan di mana Bapak Ibu guru dapat merancang pembelajaran dan asesmennya itu pertama dengan menyusun perencanaan pembelajarannya, kemudian menentukan teknik instrumen asesmennya, asesmen formatif di awal dan di proses pelaksanaan pembelajaran, kemudian setelah menentukan itu melakukan asesmen sumatif, kemudian kembali lagi berulang. Jadi seperti sebuah siklus ya. Jadi menentukan perencanaan pembelajaran di awal, tentukan asesmen formatifnya, pelaksanaan pembelajarannya, asesmen sumatif, dan seterusnya begitu seterusnya. Nah, dalam konteks perencanaan pembelajarannya, Bapak Ibu guru tutor di seluruh Indonesia diharapkan tadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan, dalam konteks asesmen ataupun dalam konteks pembelajaran diharapkan Bapak Ibu dapat mengambil model-model pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran yang lebih kontekstual. Artinya lebih memudahkan Bapak Ibu guru dalam mengantarkan materi, jadi tidak mesti harus terfokus pada sesuatu yang sifatnya instruksional atau baku. Bapak Ibu tutor boleh mengajak anak keluar, Bapak Ibu boleh mengajak anak berkunjung pada satu tempat, Bapak Ibu boleh menginstruksikan kepada peserta didik untuk mencari tahu sendiri, termasuk yang dilakukan oleh Pak Jalal, karena usia peserta didik Pak Jalal ini kan bukan usia sekolah. Betul. Mereka rata-rata pekerja, jadi materi ataupun kompetensi yang mau dicapai boleh mereka cari sendiri di luar, hanya dengan Pak Jalal memberikan instruksi yang jelas dan Pak Jalal sebagai fasilitator, dan mereka bisa mencari pembelajarnya sendiri. Jadi tidak selalu mesti harus disuapin dengan ini loh materinya, ini materinya, silakan ini materinya. Tapi materi atau kompetensi itu mereka bisa dapatkan sendiri lewat pembelajaran yang Pak Jalal instruksikan untuk dikerjakan di luar seperti itu. Demikian juga untuk asesmennya Mbak Mita. Boleh siapapun menggunakan instrumen ataupun teknik asesmen yang dianggap paling sederhana dan dianggap paling mendukung proses pembelajaran saat itu. Jadi tidak mesti harus ada esai, tidak mesti harus ada multiple choice, tidak mesti. Bahkan tadi yang saya sampaikan Bang Mita, untuk mengetes apakah anak-anak sudah paham pembelajaran hari ini, itu sudah asesmen formatif. Asesmen formatif, bahkan sampai bertanya itu saja. Mengetes anak bahwa apakah anak-anak hari ini sudah paham tentang pembelajaran ini, itu sudah asesmen di awal, formatif ya. Jadi tidak mesti harus ada multiple choice Bu, ya. Tapi ingat, formatif itu ciri khasnya langsung di feedback, langsung di feedback. Beda dengan sumatif. Sumatif juga di feedback, tapi tidak secepat yang formatif. Ya, karena formatif pada saat itu juga di feedback. Kalau sumatif mungkin karena dia materi dan kompetensinya terlalu luas, karena untuk mengetes satu tujuan pembelajaran atau dua tujuan pembelajaran, mungkin gurunya menggunakan metode atau teknik yang lebih sedikit lebih kompleks daripada yang formatif. Itu kan membutuhkan sedikit waktu. Tetapi bahkan sumatif Bapak Ibu juga boleh menggunakan teknik yang paling sederhana. Seperti tadi dikatakan Pak Jalal, portofolio boleh sebagai alat ukuran. Jadi portofolionya aja yang kita kumpulkan, itu kita jadikan nilai sumatif. Pak, kalau kata kuncinya adalah feedback di formatif, ketika tidak ada feedback berarti it's not formatif gitu Pak ya. Betul sekali. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh.
Mbak Mita melakukan tes multiple choice 5 nomor. Ya, anak-anak kita mengerjakan multiple choice. Ini anggaplah tes lisan, tes tulis ya. Mbak Mita melakukan seperti itu. Ini anak-anak ada multiple choice 5 nomor. Silakan dikerjakan. Begitu mereka selesai, Bu Mita nanya, apakah sudah selesai? Apakah anak-anakku sudah selesai? Selesai Bu Mita. Langsung tunjukkan kunci jawabannya. Itu namanya feedback. Jadi berdasarkan kunci jawaban yang Bu Mita tunjukkan, mereka akan melakukan semacam feedback. Oh, saya salah satu, saya salah dua, saya salah di nomor 5. Itu namanya memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi ketika dia sudah tahu kesalahannya apa, dia tidak akan mungkin salah untuk kedua kalinya di tes seperti itu. Itu namanya memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, ketika soal Bu Mita itu diangkat nanti pada saat tes sumatif, yakin anak didik kita itu semuanya benar di sini. Seperti itu. Jadi sesimpel itu. Jadi formatif mesti harus ada feedbacknya. Saya tiba-tiba terpikir, Pak. Berarti kalau ada kegagalan di sumatif, bisa jadi ada something wrong di formatifnya. Betul sekali. Waduh, ketahuan banget ini. Jadi karena kalau ada yang bertanya seperti ini, jadi lantas gimana dong Bu Mita? Yang mana lebih penting, formatif atau sumatif? Keduanya. Kalau menurut saya yang paling penting adalah formatif. Mengapa? Karena formatif disitulah diletak kualitas pembelajaran diperbaiki. Nah, ketika kualitas pembelajaran sudah bagus, di tes sumatif apapun pasti bagus. Pasti itu. Itu kata pertanyaannya, sahabat guru PAUD Dikmas di rumah nih udah sejauh mana nih formatifnya ya, gitu, feedbacknya kepada peserta didik. Semoga ini nggak menambah dosa jariah kita ya Pak ya. Semoga bisa terus diperbaiki proses pembelajaran dan formatif maupun sumatifnya. Baik, tadi Pak Yusri, tunggu sebentar, saya masih lanjut dulu ke Pak Yusri. Tenang aja. Terkait dengan tadi instrumen dan juga teknik asesmen itu gitu kan. Setelah kita sudah tahu terkait dengan formatif sumatif, nah itu Pak, kan siklus tadi yang Bapak sampaikan, siklus tidak berjalan sendiri gitu kan, jadi pasti ada hal-hal yang diperhatikan. Kalau tadi Abah ada prinsip-prinsipnya, nah ini di Pak Yusri, instrumen dan teknik asesmennya seperti apa Pak? Kembali lagi, tadi saya mengatakan bahwa setiap tutor, setiap guru, setiap pendidik dalam melakukan asesmen dapat menggunakan berbagai macam teknik dan instrumen. Dan kalau bisa anggap teknik dan instrumen yang paling mudah Bapak Ibu kerjakan itu apa? Itu sah. Karena memang ditawarkan untuk menggunakan berbagai macam teknik disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada saat itu. Kebanyakan yang Mbak Mita ya, saya tanya kepada guru ataupun tutor, teknik penilaian paling gampang menurut Bapak Ibu apa? Mereka rata-rata menjawabnya observasi Pak. Ya sudah, pakai observasi aja dalam melakukan penilaian pembelajaran. Bahkan dengan observasi Bapak Ibu bisa langsung melakukan feedback pada saat itu. Iya, jadi ketika mendapat kekeliruan pada saat itu langsung di feedback dan diluruskan pembelajaran pada saat itu. Bahkan lebih efektif daripada sekedar mungkin esai 30 nomor, multiple choice 20 nomor. Tetapi Bapak Ibu guru yang mengatakan kami lebih mudah menggunakan teknik observasi, monggo silakan. Ada yang mau tes lisan boleh, tes tulis boleh, silakan. Ada jadi berbagai macam teknik, bisa teknik portofolio, tes tertulis, tes lisan, boleh observasi, dan boleh bermacam teknik yang lainnya. Dan khusus untuk instrumen, ketika saya bertanya Mbak Mita kepada Bapak Ibu guru atau tutor di lapangannya, baik di pendidikan formal maupun di pendidikan non formal, instrumen penilaian seperti apa yang menurut Bapak Ibu paling mudah dilaksanakan? Mereka menjawab teknik instrumen penilaian yang paling gampang itu checklist Pak. Ya sudah, pakai checklist, it's okay, itu udah benar, itu udah sah, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran saat itu. Jadi kan kalau pakai checklist kan pasti ada kriterianya ya, misalnya berkembang, belum berkembang, sudah berkembang, tinggal checklist saja. Nah, Bapak Ibu yang menstandarkan nanti kualitatif berkembang, sudah berkembang, sangat berkembang dan berkembang sesuai harapan, itu dengan konversi kuantitatif Bapak Ibu yang tentukan, dan tingkat kelulusannya juga Bapak Ibu guru yang tentukan. Misalnya ketika Pak Jalal mengatakan, ketika anak peserta didik saya sudah masuk pada kategori sudah berkembang, maka dia sudah lulus. Di Bu Mita mengatakan, saya harus berkembang sesuai harapan. Silahkan, jadi jangan diperdebatkan. Itu semuanya ditentukan oleh guru atau satuan pendidikan. Jadi kriteria kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan,
khususnya guru-guru yang mengatur mata pelajaran. Baik. Jadi instrumennya boleh pakai rubrik, checklist, test paper, paper pensil, boleh pakai catatan anekdotal, dan instrumen-instrumen yang lain Bapak Ibu anggap mudah untuk dilaksanakan. Jangan milih instrumen atau teknik yang menyusahkan Bapak Ibu, karena itu akan menjadi beban bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa gampang saja menyalahkan kurikulumnya atau menyalahkan siapa saja, karena Bapak Ibu masih terfokus pada pola-pola yang lama. Nah, seperti itu. Padahal meribetkan diri sendiri. Meribetkan gitu, diri Pak, sendiri. ya. Jadi sebenarnya yang ribet pola pikirnya. Bukan Kurikulumnya sudah dirancang sesederhana mungkin, sefleksibel mungkin untuk dikerjakan dalam situasi dan kondisi apapun bisa dilakukan. Tapi yang melaksanakannya itu yang bikin ribet, karena kepalanya yang ribet itu. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas, kalau Bapak Ibu semua lebih mudah yang mana nih tekniknya, silahkan komen di bawah. Dan juga lebih mudah atau lebih lebih adaptif, lebih prakteknya lebih mudah itu menggunakan instrumen apa, silahkan juga komen di bawah. Jadi intinya jangan meribetkan diri, silahkan yang paling mudah, yang paling cocok digunakan di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, Abah, dari teknik dan juga instrumen yang sudah dijelaskan oleh Pak Yusri tadi ada berbagai macam. Apa nih teknik dan instrumen yang tutor-tutor Abah rasa mudah diterapkan di PKBM Mas Agi? Baik, terima kasih Mbak Pita. Kita tidak bisa fokus kepada hanya satu instrumen saja, tidak bisa, karena karakteristik peserta didik tadi yang memang beragam. Ketika kepada Bambang mungkin saya tidak bisa melakukan berbasis proyek, instrumennya juga tidak bisa istilahnya. Kalau dalam pengisian instrumennya mungkin bisa ya, dalam pengisian instrumennya bisa dengan model checklist, deskriptif atau apa, itu mungkin bisa. Tetapi kalau dalam pola penilaiannya, asesmennya tidak bisa. Nah, kalau tekniknya biasa kita juga dalam teknik pelaksanaan kegiatan asesmennya kan mungkin begini. Saya mengibaratkan bagi peserta didik yang petani disuruh ikut asesmen ke kelas ya gimana, nggak bisa Mbak Mita, orang dia lebih baik nyangkul kok. Nah, tapi bagaimana menjadi menyangkulnya itu menjadi bagian dari asesmen kita, tinggal membuat tadi yang sebagaimana disampaikan Pak Yusri, kenapa tidak membuat portofolio yang disampaikan oleh media nanti ke sekolah, ke kelas gitu. Ketika dia ada dalam tatap muka, menyampaikan portofolionya, oh saya untung dalam bertaninya, kenapa untung? Karena tadi ada KKTP yang memang kita maksudkan ke sini dikolaborasikan Pak Yusri ya, sesuai dengan instruksionalnya dari kita gitu loh. Instruksionalnya dari kita disesuaikan dengan pekerjaan dia. Perlu garis bawahi, tadi saya sedikit tercubit dengan kalimat Pak Yusri. Ini kita nih kurikulum merdeka berasa masih K13 gitu. Udah dikasih kebebasan malah maunya kita dikungkung dengan paradigma lama gitu. Justru kita harus sudah lepas itu dengan kebebasan yang tapi tidak bebas yang bablas tentunya. Bebas yang terukur, bebas yang teruji, bebas yang terstruktur, bebas yang punya tetap dalam koridor aturannya. Keberagaman itu yang membuat kita justru ketika memakai kurikulum merdeka ini menjadi lebih ada yang memayungi loh gitu. Kalau dulu PKBM ketika mau melaksanakan tutorial tatap muka mandiri yang disampaikan itu bingung gimana sih gitu. Justru dengan kurikulum merdeka ini ada payung yang jelas malah Pak. Kalau menurut saya nih Pak, mohon maaf, dipayungi malah gitu. Oh ya udah yang bekerja. Contoh tadi membelajarkan yang petani yang tadi saya sampaikan, asesmennya juga udah ada kok, banyak instrumen yang justru memudahkan dalam proses, dari mulai proses pembelajarannya, proses asesmennya, penilaiannya kan itu kalau nggak hilap saya lihat ada 8 standar ya Pak untuk kelulusan itu. Tadi kan kata Pak Yusri juga disampaikan, yang meluluskan tuh kita loh. Berarti yang ngukur juga kita, orang kita yang tahu, gitu kan. Ada sedikit tadi saya terlupa ketika asesmen formatif itu kan untuk mengukur tadi yang disampaikan juga sama. Kalau formatifnya sudah jelas-jelas dilaksanakan, karena setiap proses kan dikaji, oh tepat enggak? Kalau nggak tepat, besok itu bisa langsung diganti. Oh jangan pakai ini, nggak tepat ini. Begitu Pak Yusri ya. Kurang lebih formatif itu seperti itu. Oh saya pendekatannya dengan pendekatan diskusi. Ternyata nggak cocok. Orang anaknya autis semua, mau diskusi gimana? Nggak hidup dong. Nah berarti buru-buru besok diganti. Itu asesmen formatif kan untuk itu. Nah ketika formatifnya sudah berjalan dengan baik, maka tadi sumatifnya juga sudah pasti bisa menyelesaikan
tujuan-tujuan pembelajarannya. Jadi ya apa istilahnya, instrumen yang sudah kita lakukan memang seperti itu, disesuaikan dengan kondisi. Tidak bisa memakai satu instrumen, tidak bisa memakai satu teknik. Semuanya harus kita pakai tergantung kepada objeknya. Peserta didik sebagai objek, peserta didik sebagai tujuan dari pembelajaran itu. Bahwa kita mau membelajarkan, bukan kita mau belajar. Orang mau membelajarkan gimana sih? Ya berarti kan orientasi sebagai subjek, Pak. Betul. Sorry. Oke, baik. Tak terasa Bapak-bapak, kita udah 60 menit menemani sahabat guru PAUD Dikmas di rumah berbicara terkait dengan asesmen pembelajaran. Jadi sahabat guru PAUD Dikmas gimana? Sudah tercerahkan kan? Jadi nggak perlu stres lagi, mindsetnya aja yang diubah, ini mudah seperti Betul. itu ya. Saya karena ini nggak ada pertanyaan langsung dari peserta, saya mewakili peserta nih ya. Bapak-bapak boleh ya? Ini terkait ini tadi apa? Tadi kan Abah bilangnya di dalam ada petani, ada ABK, ada anak autis, ada ibu rumah tangga. Nah untuk Pak Yusri dan Abah, berarti kalau saya jadi tutornya di Abah, saya menggunakan banyak instrumen dan juga teknik penilaian dalam satu mapel gitu ya? Gitu, atau gimana Pak Yusri? Atau tips and triknya, solusinya agar tutor dan pamong ini ternyata oh gitu ya, gitu gimana Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi berkali-kali dan juga sudah diulang-ulang Pak Jalal, bahwasanya ketika Bapak Ibu menentukan pembelajaran ataupun penilaian, dalam konteks ini kita berbicara penilaian ya. Betul. Nah, ketika Bapak Ibu menentukan teknik ataupun instrumen penilaian atau merancang penilaian Bapak Ibu, tolong pertama-tama itu prinsipnya itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang tadi berkali-kali disampaikan Pak Jalal, sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kalau karakteristik peserta didiknya kebanyakan adalah para pekerja, ya kita tidak bisa mungkin melakukan observasi pembelajaran. Betul. Itu, ya, otomatis. Jadi berangkat dari itu, seperti yang saya juga sampaikan berkali-kali, bahwasanya gunakanlah teknik atau instrumen penilaian yang paling mudah menurut Bapak. Jadi tidak mesti harus satu saja gitu kan. Dapat menggunakan berbagai macam teknik. Misalnya kalau mereka rata-rata pekerja, ya kasihlah teknik penugasan. Ya, penugasan apa yang ditugaskan untuk mungkin mencari tahu tentang materi atau kompetensi pada saat itu. Di luar dengan caranya sendiri. Itu termasuk salah satu teknik penilaian. Kita memberikan penugasan ya, seperti itu. Karena ketika kita menggunakan teknik observasi, meskipun teknik observasi paling mudah, tapi kan anaknya jarang nggak pernah ketemu. Apanya yang mau diobservasi, orang nggak ada orangnya kok. Ya, jadi mungkin bisa pakai teknik penugasan, bisa pakai teknik portofolio, ya seperti itu. Dan penugasannya sebaiknya kalau dia masuk formatif langsung di feedback lewat tutorial, misalnya tutorial ataupun pada saat ada pertemuan tatap muka. Gitu. Oke, baik. Abah ada tambahan? Cukup. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan silahkan diklik di kolom komentar. Semoga nanti sahabat guru PAUD Dikmas semakin interaktif gitu, jadi saling membantu, saling menjawab. Nanti kalau Abah dan Pak Yusri juga bisa jalan-jalan ke kolom komentar dan mungkin bisa membantu dijawab ya Pak. Siap. Nah, mungkin closing statement dari Abah dulu. Apa yang ingin disampaikan ke sahabat guru PAUD Dikmas? Baik. Terkait asesmen pembelajaran. Oke. Asesmen itu adalah untuk mengukur keberhasilan dari sebuah proses kalau yang formatif, untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pembelajaran kalau yang sumatif. Semuanya kembali kepada kita bagaimana sebuah instrumen atau teknik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Karena orientasi kita adalah kebutuhan peserta didik. Itu saja mungkin. Kebutuhan peserta didik. Baik, kalau Pak Yusri silahkan closing statement. Terima kasih Mbak Mita. Mungkin singkat saja, Bapak Ibu tutor se-Indonesia yang saya hormati, kurikulum Merdeka ini hadir untuk segala kondisi dan segala situasi. Jangan berpikir karena kondisi saya begini, situasi kami seperti ini, kami masih gaptek, kami masih kurang ini, kurang itu. Bapak Ibu terbatas menggunakan kurikulum Merdeka. Justru kurikulum Merdeka ini dirancang untuk segala kondisi dan segala situasi. Dalam konteks penilaian, kurikulum Merdeka memberikan fasilitasi kepada Bapak Ibu untuk menggunakan teknik ataupun instrumen yang paling mudah yang Bapak Ibu anggap untuk dapat dilakukan, dan paling penting adalah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan pembelajaran saat itu. Jangan jadi yang paling tahu tentang apa yang mau dikerjakan ya Bapak Ibu guru, bukan karena Bapak Ibu guru melakukan semacam copy paste atau peniruan sehingga Bapak Ibu
akan sulit sendiri karena mungkin teknik itu cocok di sekolah sana, tapi karena Bapak Ibu melakukan hanya podcaster, tidak kreatif untuk menciptakan sendiri, maka akan menjadi kesulitan dilaksanakan di tempat Bapak Ibu. Jadi merdekalah dalam memilah teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih banyak Pak Yusri. Jadi apapun yang sudah disampaikan oleh PKBM Masagi yang di Bogor belum tentu cocok di Gorontalo, di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, Bali dan sebagainya. Dan pasti Bapak Ibu, sahabat guru PAUD Dikmas punya asesmen teknik dan instrumen penilaian yang cocok, yang mudah, yang sesuai dengan karakter peserta didiknya masing-masing. Dan sahabat guru PAUD Dikmas, tantangan tuh pasti ada gitu ya, tapi kurikulum Merdeka hadir, sudah disampaikan Pak Yusri, untuk semua kondisi. Jadi tidak ada alasan untuk takut dan tidak menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Justru dengan hadirnya kurikulum Merdeka dan Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya akan semakin membantu proses pembelajaran, apalagi pendidikan kesetaraan agar lebih berkualitas dan bermartabat. Saya Paramita Kinanti pamit undur diri. Saya izin tutup dengan pantun, tapi sebelum pantun saya ajak sahabat guru PAUD Dikmas untuk follow Instagram dari @gurupaudikmas, karena di situ akan ada info flyer selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan Jumat Baik, bincang asik inspiratif kesetaraan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi pantun saya asik. Jangan lupa cakepnya Pak. Nggak perlu. Jalan-jalan ke kota Tasik. Cakep. Beli payung supaya tak kepanasan. Cakep. Terima kasih telah bergabung di Jumat Baik. Cakep. Yang tadinya bingung, semoga tercerahkan. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.